indah sekali. Kak Retno, sini. Apa Kak Valda? Lihat deh, ikan-ikan nih cantik-cantik banget ya. Oh iya, cantik-cantik sekali ya ikannya ya. Warna-warni lagi. Iya Kak Retno, luar biasa sekali ya Tuhan kita. Dia luar biasa dan juga dia berkuasa. Iya Kak Valda, Tuhan kita Yesus Kristus berkuasa sekali ya. Selain dia menciptakan ikan-ikan yang cantik-cantik ini, Tuhan Yesus juga menciptakan alam semesta yang indah ini. Matahari, bintang, tumbuh-tumbuhan yang cantik, dan juga semua binatang itu ciptaan Tuhan, termasuk kita loh Kak. Iya benar sekali Kak Retno. Oh, ayo kita nyapa adik-adik Kak Retno. Oke, yuk. Halo adik-adik. Shalom adik-adik semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Bertemu lagi dengan Kak Valda dan Kak Retno di sini dan juga Kak Agung. Iya. Ya, kita sungguh bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama kembali ya Kak ya. Kita boleh menyapa adik-adik yang ada di rumah untuk kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Ya adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Ya, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa, kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Yuk. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan untuk saya dan teman-teman semua. Saya sudah siap Tuhan untuk memuji nama Tuhan dan juga untuk belajar firman Tuhan. Berkatilah saya dan teman-teman hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, Tuhan kita luar biasa dan sangat berkuasa ya. Setinggi-tingginya langit, sedalam-dalamnya lautan, dan seindahnya alam ini tidak melebihi kuasanya Tuhan kita Yesus. Iya, Tuhan kita benar-benar berkuasa ya Kak ya. Benar Kak Retno. Nah adik-adik, ayo kita nyanyi bareng-bareng. Kakak Valda ajak adik-adik untuk berdiri. Kita menyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit tidak melebihi kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kuasa Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kuasa Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kuasa Yesusku. Kuasa Yesus, oh, kuasa Yesus mengalahkan segalanya. Kuasa Yesus, oh, kuasa Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kuasa Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kuasa Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kuasa Yesusku. Kuasa Yesus, oh, kuasa Yesus mengalahkan segalanya. Kuasa Yesus, oh, kuasa Yesus mengalahkan segalanya. Kuasa Yesus, kuasa Yesus, oh, kuasa Yesus mengalahkan segalanya. Kuasa Yesus, oh, kuasa Yesus mengalahkan segalanya. Aku cinta Yesus dalam-dalam sekali. Aku cinta Yesus
dalam sekali. Aku cinta Yesus, dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Kula tresna Yesus, jero banget. Kula tresna Yesus, jero banget. Kula tresna Yesus, jero banget. Tresnaku jero banget. Tresnaku jero banget. Jero banget. Jero banget. Ya, puji Tuhan, kita semua mengasihi Tuhan Yesus dalam sekali ya. Oke adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapkan dulu ya Alkitabnya, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan bersama-sama hari ini. Shalom adik-adik, kita jumpa lagi dengan Kak Eni. Gimana? Sudah siap ya? Kita mau dengar cerita tentang Tuhan Yesus. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk kesehatan yang Kau berikan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan, supaya kami Tuhan bisa mendengarkan dan kami boleh Tuhan mengerti tentang cerita-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, hari ini adik-adik, Kak Eni mau cerita, tapi sebelumnya kemarin itu ceritanya tentang apa ya yang Pak Kris ceritakan, di mana Tuhan Yesus melakukan mujizat menyembuhkan siapa? Bartemius. Nah, hari ini Kak Eni mau cerita tentang mujizat Tuhan juga. Nah, ada 10 orang. 10 orang ini sakit semua adik-adik. Dia takut. Aduh, kok kulitku ini jadi kayak begini ya? Yang dulu mulus, sekarang jadi kasar. Semua tubuhnya sakit. 10 orang ini takut adik-adik. Bisa sembuh enggak ya sakitku ini? Nah, pada saat itu Tuhan Yesus dengan murid-muridnya sedang menelusuri, sedang berjalan ke Samaria dan juga Galilea. Nah, di situ 10 orang ini lihat, dan dari jauh dia memanggil Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kasihanilah kami. Terus Tuhan Yesus gimana? Tuhan Yesus berhenti. Nah, dia bilang, baiklah, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Nah, 10 orang ini taat adik-adik dengan perintah Tuhan Yesus. Dan dia percaya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya 10 orang ini pergi. Dia mau mencari para imam. Kenapa kok harus bertemu para imam adik-adik? Karena pada saat itu hanya para imamlah yang bisa menyembuhkan penyakit 10 orang ini. Nah, tahu enggak penyakitnya apa 10 orang ini? Oh iya, 10 orang ini sakit kusta. Nah, di tengah perjalanan orang ini kaget adik-adik. Loh, kok tubuhku, kulitku
sudah jadi bersih, segar, dan tidak ada lagi luka-luka. Nah, ternyata 10 orang ini tahir, sembuh. Nah, dia senang enggak adik-adik? Senang sekali, ya toh? Wah, terus akhirnya 10 orang ini loncat-loncat, dia senang sekali. Setelah itu ada 1 orang adik-adik. Nah, 1 orang ini mau ketemu Tuhan Yesus. Yang 9 orang ini dia pergi. Lah, kira-kira ada yang tahu enggak ya? 1 orang ini kenapa sih kok mau cari Tuhan Yesus? Dia kan sudah sembuh dari penyakitnya. Tapi dia pengen cari Tuhan Yesus. Yuk kita buka di dalam Alkitab kita. Sudah siap ya Alkitabnya? Di dalam Lukas 17 ayat 11. Kak Eni nanti bacakan pelan-pelan ya adik-adik. Adik-adik nyimak ya. Oke. Lukas 17 ayat 11. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, 1 orang Samaria ini pengen kembali, pengen ketemu Tuhan Yesus karena apa? Iya betul, karena dia pengen mengucap syukur, pengen memuliakan Tuhan karena dia sudah disembuhkan dari penyakit kustanya. Dia berlari mencari Tuhan Yesus. Saat dia ketemu Tuhan Yesus, dia langsung tersungkur. Dia langsung bersyukur kepada Tuhan. "Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyembuhkan penyakitku." Terus Tuhan tanya, "Loh, bukannya tadi yang sakit kusta itu 10 orang ya? Yang ke-9 kemana?" "Dia sudah pergi Tuhan." Loh, berarti dia tidak mau, dia tidak bersyukur, maksudnya tidak memuliakan Tuhan. Nah, terus Tuhan bilang apa? "Bangunlah, pergilah, imanmu telah menyelamatkanmu." Nah, orang Samaria ini sangat senang sekali. Nah, dari cerita yang singkat ini tadi, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, untuk kita selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Nah, kadang kita pernah enggak ya? Siapa di sini yang sudah pernah? Yang seperti itu, orang 9 tadi, pada saat dia sakit, ya, dia berdoa minta kesembuhan sama Tuhan. "Tuhan, sembuhkan aku dari penyakitku ini." Nah, ketika disembuhkan sama Tuhan Yesus, lupa, enggak berterima kasih sama Tuhan. Seperti yang 9 orang ini tadi ya, tidak kembali kepada Tuhan tapi dia pergi. Lah,
Ada ndak ya adik-adik yang seperti itu? Oh, ndak ada no ya. Ya, kita mulai sekarang harus selalu bersyukur kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Nah, oh iya, pernah nggak juga waktu itu kalau mau ulangan, ya, kalau ulangan selain kita belajar, kita harus juga berdoa. Berdoa sama Tuhan. Tuhan, besok saya mau ulangan. Saya minta nilai 100 Tuhan. Tuhan tolong saya ya Tuhan. Amin. Lah, keesokan harinya pada saat mengerjakan soal-soal, Tuhan Yesus berikan kemudahan kepada adik-adik untuk menyelesaikan soal-soal. Dan betul Tuhan Yesus menjawab doanya. Adik-adik mendapat nilai 100. Senang enggak adik-adik? Senang. Nah, tapi ingat, kadang-kadang adik-adik lupa toh untuk berdoa, bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan, hari ini aku sudah mendapatkan nilai 100. Itu juga karena pertolongan Tuhan. Nah, mulai hari ini kita diajarkan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk selalu menyerahkan hidup kita, baik dalam suka maupun duka, sedih maupun susah, senang ya. Nah, hari ini ayat hafalannya kita boleh buka ya. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, ini perintah Tuhan loh ya. Kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Itu tadi ya. Baik waktu kita sakit maupun kita sehat, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan dan kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, cerita kita hari ini sampai di sini dulu ya. Di mana Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizatnya dari dulu sampai sekarang masih terjadi dan masih dialami oleh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kita mau berdoa ya adik-adik. Kak Eni mau berdoa dan kita semua bersyukur untuk cerita hari ini, untuk kebaikan Tuhan hari ini. Melalui cerita hari ini kita diingatkan untuk selalu mengandalkan Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk cerita yang telah Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, Engkau memberikan kami hikmat, kemampuan untuk kami boleh Tuhan selalu bersyukur, berserah Tuhan kepada Engkau, untuk kami selalu Tuhan menyerahkan hidup kami kepada Engkau dalam keadaan apapun. Dan terima kasih Tuhan atas segala berkat, rahmat, kasih setia yang telah Tuhan berikan kepada kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Ya adik-adik, ibadah kita hari ini selesai. Jangan lupa ya adik-adik menghafalkan ayat hafalan kita hari ini dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Adik-adik yang sudah menghafal bisa kirimkan videonya ya dengan posisi HP mendatar. Oke? Nah adik-adik, kalau jalan kemana-mana jangan lupa pakai maskernya ya. Oke? Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Tuhan memberkati.